Ayah Bunda, kali ini saya akan mengajak Ayah Bunda untuk memperluas wawasan bagaimana kegiatan di rumah itu bisa dilakukan di era PDR ini agar anak-anak kita tetap tumbuh berkembang dengan baik. Ayah Bunda, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah membuat kita semua terusik dari zona nyaman, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Dan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka menekan adanya penularan dari COVID-19, antara lain melalui kebijakan belajar dari rumah atau yang kita sebut sebagai PDR. Dan baru-baru ini berdasarkan keputusan dari bersama 4 kementerian di tahun ajaran 2020-2021 ini BDR atau belajar dari rumah masih akan berlanjut. Bahkan di zona hijau pun ini paling cepat PAUD baru bisa dibuka pada bulan November. Ini paling cepat, ya, bisa lebih dari itu. Nah, itulah bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita, ya, seperti yang dilakukan oleh Bu Irisya tadi, sehingga anak-anak kita itu tumbuh kembang dengan baik. Berikutnya, slide. Ibu, Bapak, Ayah Bunda yang saya hormati, dalam pelaksanaan belajar dari rumah ini kerjasama antara guru, orang tua, dan juga jangan lupa ya, anak ini perlu kita tingkatkan. Setiap pengelola PAUD perlu merancang bentuk kerjasama dengan orang tua sesuai dengan kondisi masing-masing. Boleh saja meniru daerah lain, tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi real yang dialami oleh lembaga PAUD yang bersangkutan. Bagi orang tua, selain mendampingi anak dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru, orang tua perlu untuk merancang juga kegiatan bersama anak seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Riris dan juga Bu Teresia tadi. Apa saja bentuk kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak, ya, tadi sudah ada contoh-contoh konkret, saya akan menambahkan nanti beberapa di antaranya. Slide. Nah, ini terkait dengan kebingungan orang tua, Ayah Bunda, ya. Banyak orang tua merasa bingung, mudah-mudahan sekarang sudah tidak bingung lagi, ya. Bagaimana cara mendampingi anak. Mungkin kebingungan ini terjadi karena orang tua berpikir untuk memindahkan kegiatan sekolah ke rumah. Nah, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas seperti yang dilakukan Bu Riris maupun Bu Teresia tadi memang penting. Tetapi memindahkan kegiatan sekolah seluruhnya ke rumah ini adalah tidak mungkin. Apalagi Ayah Bunda tentu tidak akan berprofesi sebagai guru. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan? Banyak sekali kegiatan yang berguna dapat dilakukan orang tua bersama anak di rumah. Banyak sekali. Tadi contoh-contohnya sudah kita dengarkan bersama. Semua pekerjaan rumah sungguhnya bisa ya kita libatkan anak. Nah, ini dalam konteks belajar. Seperti tadi juga berulang kali ya diingatkan oleh Bu Riris maupun Bu Teresia bahwa ini bukan untuk meringankan pekerjaan, tetapi melibatkan supaya anak belajar dari situ ya. Jadi ada nilai-nilai pendidikannya ketika anak terlibat. Slide. Ayah Bunda, ini saya akan menyampaikan nanti ada contoh 3 buku ini yang bisa dijadikan. Ini buku ini nanti bisa diunduh di laman PAUD ya, di website PAUD. Tetapi juga banyak buku-buku lain yang saya yakin Ayah Bunda juga punya di rumah yang bisa digunakan sebagai bahan untuk mendampingi anak belajar di rumah. Nah, buku-buku ini bisa dibacakan ya, sebagai bahan cerita, tetapi juga bisa menginspirasi untuk bagaimana itu dilakukan ya di rumah masing-masing. Dalam hal buku ini adalah akan diceritakan satu hal yang sangat penting Ayah Bunda perhatikan adalah bahwa carilah waktu yang tepat, kapan saatnya
membacakan buku kepada anak. Apalagi kalau ini merupakan hal yang baru. Kadang-kadang anak belum siap kalau kemudian langsung dibacakan. Mungkin perlu diperlihatkan, ini loh ayah bunda punya buku, ini ada gambarnya, yuk kita lihat gambarnya apa. Ini buku ini tentang apa, kita lihat aktivitas di dalamnya bersama anak. Kemudian kita kenalkan ini tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nanti di dalam salah satu buku yang akan saya sampaikan, itu ada tokohnya di sana, antara lain tokoh anak usia dini itu namanya Andi. Dia bersama ayah bundanya di rumah. Kemudian apa yang mereka akan lakukan, itu bisa disampaikan dulu sampai kemudian anak merasa, aku mau dong untuk diceritakan, ya, mau didongengkan tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa anak ini belum bisa memusatkan perhatian dalam jangka waktu lama. Jadi jangan harap satu buku langsung selesai dibacakan. Buku ini sangat singkat dan bergambar, ya, hanya 16 halaman. Itu pun mungkin bagi anak untuk bercerita dengan anak bisa untuk 2, 3, 4, 5 kali bahkan. Apalagi kalau anak menyukai itu bisa berulang-ulang. Demikianlah anak, ya, karena prinsip anak ini belajar sambil bermain. Sehingga prinsip bermain ini harus menyertai proses kegiatan bersama anak. Apakah itu dalam bentuk membacakan buku ataupun kegiatan lain, ini harus betul-betul dalam suasana bermain. Begini juga dapat menjadi contoh, ya, nanti untuk dikontekskan dengan keadaan ayah bunda, ya, di sana. Apa yang bisa dilakukan, ya. Ayah bunda bisa pilih kegiatan, ya, tidak perlu semuanya, yang cocok untuk anak-anak kita. Slide. Ya, slide berikutnya. Ayah bunda, apa manfaat dari pelibatan anak dalam kegiatan rumah tangga? Ini salah satu buku yang akan saya bacakan adalah tentang ayo bersih-bersih rumah. Sekali lagi bahwa setiap kegiatan prinsipnya itu bisa dijadikan sarana belajar untuk anak. Dan dengan mengajak anak terlibat, sesungguhnya ayah bunda sedang mengajarkan sesuatu kepada Ananda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Riris. Keterlibatan anak usia dini bukan untuk mendengarkan pekerjaan, tapi ini adalah sebagai sarana pembelajaran bagi mereka. Dan yang terpenting adalah keamanan dan keselamatan anak harus menjadi perhatian utama. Umpama anak akan dilibatkan untuk di dapur, ya, misalnya memasak. Ini dan nanti ada menggunakan pisau, tentu perlu hati-hati, anak perlu diberitahu bahwa pisau itu tajam, ya, ada bagian yang tajam, ada bagian yang tumpul, bagaimana hati-hati, karena itu kalau mengenai tangan nanti bisa berdarah dan sebagainya. Dan tidak perlu kemudian anak pura-pura dengan menggunakan alat yang tidak sebenarnya. Gunakan saja pisau, tetapi di bawah pendampingan orang tua. Sehingga ini sensasinya kena, gitu, ya. Nah, tentu yang dipotong adalah benda-benda yang memungkinkan anak kuat memotong, seperti misalnya ketimun, tomat, atau mungkin terong, ya. Nah, itu ini tentu merupakan pengalaman yang sangat mengesankan bagi anak. Slide. Nah, ini di halaman 1 apa yang bisa dipelajari oleh anak kita. Di sini Andi mengawali dalam cerita ini untuk bertanya kepada ayahnya, ayah, ini di dalam rumah, kenapa kursi ini ada debunya? Nah, mungkin hal seperti ini sudah biasa, ya, dipikirkan oleh anak, tapi belum sempat menanyakan. Nah, di sini tantangan bagi orang tua untuk bisa menjawab. Dalam hal ini, ayah Andi menjawab bahwa debu ini adalah partikel kecil yang bisa masuk lewat lubang pintu, lubang jendela, ya, tertiup angin. Nah, di sini anak memperoleh pengetahuan, ya, bahwa debu memang bisa masuk ke rumah dan itulah perlunya untuk dibersihkan. Dan di sini juga anak memperoleh kosakata baru, yaitu partikel yang dijelaskan oleh ayahnya ini. Tentu biasanya begitu memperoleh hal yang baru, anak akan mengejar untuk bertanya,
Slide. Nah, di sini Andi bertanya apa itu partikel. Nah, ini tantangan bagi para orang tua untuk menjelaskan ya. Nah, dalam hal orang tua belum siap dengan jawaban, orang tua bisa mencari dulu jawabannya. Tadi Bu Riris juga melakukan itu, mencari dulu apakah misalnya dengan internet ya, tanya dengan kata kunci partikel, nanti banyak itu keterangan di sana, atau mungkin bertanya ke ibu guru atau orang lain. Ketika itu bertanya kepada ibu guru pun, ayah bunda jangan menganggap bahwa ibu guru serba tahu. Beri waktu juga, kalau ibu guru mungkin perlu waktu ya untuk mencari jawabannya. Demikian ya, jadi kita harus jujur, tidak harus menjawab, apalagi kemudian membentak anak kita, sudahlah kamu apa-apa ditanya. Gitu. Ini tentu akan mematahkan semangat anak-anak kita untuk bertanya. Slide. Nah, ini di halaman 3, anak melihat langsung, ini ayahnya, ayah yang hebat juga ini, memperlihatkan partikel secara langsung ini dari sinar matahari yang masuk di dalam rumahnya. Ya. Ayah bunda, kita ketahui bahwa kalau ada sinar matahari yang masuk, itu ada buliran-buliran yang berterbangan, ya. Itu adalah partikel. Ya. Jadi partikel bisa dalam bentuk serbuk, tapi juga bisa dalam bentuk seperti buliran debu. Ini konkret sekali. Nah, kegiatan yang sangat konkret seperti ini biasanya langsung masuk ke memori jangka panjang anak. Dan ini akan teringat sepanjang masa. Jadi luar biasa ini ayah bunda. Slide. Nah, berikutnya. Di halaman 4, ya, ini anak mendapatkan pengetahuan manfaat bulu halus dan lendir pada hidung. Nah, ini dia. Mungkin ini hal baru. Ya. Bahwa tadi karena ini ada pertanyaan tentang partikel, Ibu memberikan tambahan informasi bahwa Tuhan Maha Bijaksana, di hidung kita ada ditumbuhi bulu halus dan di sana ada lendir untuk menangkap partikel yang masuk. Sehingga partikel itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Ini tentu informasi yang sangat bagus. Nah, ini anak juga dapat menyimpulkan bahwa paru-parunya menjadi bersih karena tidak dikotori oleh partikel yang masuk ke dalam hidung. Slide. Di halaman 5, ini anak cerdas juga si Andi menghubungkan dengan pengetahuan yang dia sudah miliki, yaitu yang namanya upil. Ya, tentu anak-anak sudah kenal itu yang namanya upil ya. Nah, dia menyimpulkan bahwa ternyata upil itu dari partikel yang masuk kemudian ditangkap oleh lendir yang ada di dalam hidung ya. Setelah mengering jadi upil ya. Ini kita perlu perkuat. Kemudian iya Andi ya. Yang itu adalah kotoran yang perlu dikeluarkan. Nah, ini setiap ada gagasan-gagasan baru, ada kepandaian dari anak-anak kita, jangan lupa puji dia. Puji. Anak hebat ataupun apapun pujian ini sangat diperlukan untuk anak-anak kita agar dia lebih bersemangat lagi nanti untuk mengemukakan hal-hal baru. Slide. Nah, ini di halaman 6 ini juga anak mendapat pengetahuan tentang manfaat bersih-bersih. Ini tentu penting ya. Dan anak juga mendapat kosakata baru yaitu bakteri dan virus. Ternyata manfaat bersih-bersih rumah itu bukan hanya sekedar membersihkan partikel tadi dari dalam rumah, tetapi juga bisa membersihkan bakteri dan virus. Slide berikutnya. Nah, ini di halaman 7, setelah memperoleh informasi itu ya, karena Andi tadi menanyakan apakah virus itu bisa dilihat, bakteri itu bisa dilihat ya, setelah memperoleh penjelasan muncul ya kesimpulan, karena Andi mungkin sudah sering mendengar yang namanya virus corona, sehingga dia menyimpulkan, oh iya, ternyata virus corona juga tidak bisa dilihat. Ya. Dan anak pun menarik kesimpulan tentang manfaat bersih-bersih. Berikutnya. Dan ini di halaman 8, anak mendapat pengetahuan dan jawaban mengapa dengan sekali membersihkan, belum tentu semua bakteri dan virus itu mati. Nah, ini tentu menarik ya, biasanya anak mengejar kenapa
kalau seperti itu kok nggak semuanya mati? Nah, ini kita bisa menjelaskan bahwa misalnya dalam hal cuci tangan ini tangan kita ada lipatan-lipatannya ya, dan di situ juga bisa untuk bersembunyi bakteri, apalagi kalau kita punya kuku di sana juga bisa untuk bersembunyi, sehingga ketika nanti kita cuci tangan dan mengenakan sabun pun belum tentu bakteri ataupun virus itu terkena oleh sabun. Nah, ini sehingga nanti anak akan lebih berhati-hati ketika membersihkan tangan ataupun membersihkan badan mereka. Right? Waktunya kurang 3 menit, Bapak Setiwan. Ya. Nah, ini juga pelajaran yang pada halaman 9 ini anak dapat pelajaran cara mematikan virus tentu ya, dengan membersihkan, dengan sabun dan sebagainya. Dan anak mendapat pengetahuan bahwa menjaga kebersihan itu menjadi sangat penting. Right? Ya, di halaman 10 anak menemukan pengetahuan baru. Ini menemukan semut ya, ternyata rumah semut. Nah, ini terkadang ketika kita bersihkan ya, tahu-tahu di sana kita menemukan kecoa, semut dan sebagainya. Ini adalah merupakan hal yang baru yang kita juga perlu menjelaskan. Right? Halaman 11. Nah, ini anak mendapat pengetahuan betapa tajam dan kuatnya gigi semut ya, walaupun rumahnya itu berkeramik ataupun pakai semen, ini ternyata dia bisa membuat lubang di sana. Nah, di sini kita bisa menjelaskan tentang betapa kuatnya, bahkan semut juga bisa memikul beban mungkin yang beratnya bisa 10 kali lipat dari berat badan dia. Terus, slide. Nah, di halaman 12 ini anak mendapat kosakata baru, yaitu bunga lavender ya. Karena kebetulan karbonnya ini baunya adalah bunga lavender, kemudian itu juga bisa menjadi bahan diskusi. Slide. Nah, ini kemudian anak menghubungkan pengetahuan yang pernah didapat sebelumnya, ternyata juga ada obat nyamuk yang memiliki bau yang sama. Nah, kemudian juga hal itu bisa menjadi bahan diskusi dan juga bisa menanyakan bunga lavender itu asalnya dari mana. Slide. Nah, di sini sang ayah bisa menjelaskan tentang asal mula dari bunga lavender. Dan juga anak bisa diberitahu bahwa bunga lavender pun sekarang bisa ditanam di Indonesia di tempat-tempat tertentu. Right? Nah, 15 ini luar biasa, ini reward dari ibu yang kemudian dia datang, dia dari dapur yang mengatakan bahwa hidangan sarapan pagi ini sudah siap, yaitu nasi goreng dan telur mata sapi. Slide. Terakhir, ini saatnya untuk sarapan pagi, dan ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun karakter, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berterima kasih kepada Bunda yang sudah memasak. Dan saat ini juga bisa digunakan untuk membiasakan anak berdoa sebelum makan ataupun sebelum melakukan kegiatan tertentu. Bunila, terakhir saya slide ini satu, ya slide berikutnya, ingin mengajak para peserta untuk bagaimana tips mengajarkan anak cuci tangan dengan sabun ya. Ini secara benar, ini penting sekali saya sisipkan kegiatan ini. Nah, ini para ahli menyarankan bahwa cuci tangan yang sehat minimal 20 detik. Sementara kita tahu bahwa anak-anak belum tahu 20 detik itu selama apa. Nah, dalam hal ini orang tua bisa meminta anak untuk menyanyikan lagu pada saat cuci tangan. Misalnya lagu Balonku. Caranya adalah begitu mulai keran dibuka, mulai menyanyi, membasahi tangan, kemudian mengambil sabun, ya, terus melakukan 7 langkah untuk cuci tangan yang baik, yang benar, sampai kira-kira rata sabun itu sampai ke lirik meletus balon hijau dor. Nah, dan selanjutnya membilas, ya, membersihkan. Saya ingin hal ini kita sama-sama kita cobakan ya. Ini memakan waktu 40 detik ya. Mari kita sama-sama dengan hitungan 3, saya hitung ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru.
meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Demikian, silakan nanti untuk dipraktekkan di rumah. Dan kesimpulan terakhir slide yang dapat saya sampaikan dari paparan saya adalah yang pertama bahwa melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga ini dapat memberikan banyak manfaat. Yang kedua, hampir semua kegiatan rumah tangga ini bisa dijadikan untuk bahan pembelajaran anak, baik itu bertani, di kebun, di sawah, memanen pertanian, berjualan, ataupun kegiatan-kegiatan lain, kegiatan aktivitas di rumah. Buku ini bisa diunduh ya, bisa diunduh dari laman PAUD ya, Direktorat PAUD, dan bisa ditanyakan dan bisa di-share lewat WhatsApp. Demikian ayah bunda yang dapat saya sampaikan, bahwa slide terakhir tadi ya, saya ingin menyampaikan yang saya tuntut, bahwa orang tua anak yang hebat itu terlahir dari orang tua yang peduli. Mari sama-sama kita peduli terhadap anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang hebat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.